Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Priansa, kelas Informatika 2B di sini. Saya akan mengumpulkan tugas UAS, karakter building. Di sini ada beberapa materi. Ada berapa ya? 5 atau 6 gitu. Baik, kita cari dulu. Kita lihat di karakter building. Ada berapa materi yang harus kita bahas. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6 materi. Yang pertama, integritas. Yang kedua, boldness. Yang ketiga, loyalty. Yang keempat, pendidikan anti korupsi. Yang kelima, empati dan respect. Yang keenam, mengelola konflik. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu integritas. Apa itu integritas? Why? Saya sudah bikin PPT-nya. Kita lihat dulu PPT-nya. Bentar, kita cari dulu filenya. Nah, ini dia. Yang pertama itu ada integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Suatu konsep yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Nah, itu dia integritas. Mengapa kita harus punya integritas? Karena banyak ada manfaatnya kita punya integritas itu. Di sini ada beberapa manfaat integritas. Yang pertama, dapat mengoptimalkan kinerja otak dalam mengambil keputusan. Jadi kayak otak teh cepet dalam mengambil keputusan teh. Nah, yang kedua, meningkatkan rasa solidaritas. Yang ketiga, membuat lebih cerdas dalam memaknai sesuatu. Yang keempat, mampu mengembangkan hubungan dengan individu atau masyarakat. Nah, itu pentingnya kita itu punya integritas. Makanya manusia itu harus berintegritas. Itu maksudnya di sini integritas itu ya guys ya. Nah, itu adalah definisi integritas dan manfaat-manfaat integritas. Kita di sini masuk yang materi yang kedua. Materi yang kedua ini ada boldness atau keberanian. Nah, boldness atau keberanian ini menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya, serta tidak takut atau gentar atau kecut atau cemen lah ibarat katanya mah. Nah, di sini kayak kita tuh harus punya keberanian, kayak melakukan sesuatu teh kayak harus melakukan ada keberanian, karena kalau tidak ada keberanian kita selalu takut jadinya melakukan sesuatu apapun itu. Nah, di sini adalah manfaat boldness, yaitu yang pertama, lebih dihormati oleh orang lain. Yang kedua, membantu menyuarakan orang-orang yang tertindas. Yang ketiga, berani menghadapi dan menyelesaikan rintangan. Yang keempat, dapat keluar dari zona nyaman. Yang kelima, mampu memberikan ide, gagasan, dan inisiatif. Nah, itu dia manfaat boldness atau keberanian. Makanya kita harus punya keberanian, guys. Jangan takut jadi orang. Nah, di sini ada materi yang ketiga. Materi yang ketiga ini adalah loyalty atau loyalitas. Apa itu loyalty atau loyalitas? Loyalty atau loyalitas adalah menurut Kartajaya. Loyalitas adalah sebuah manifestasi dari kebutuhan fundamental manusia untuk dapat memiliki, mensupport, mendapatkan rasa aman, dan membangun keterikatan serta akan menciptakan emotional attachment. Nah, di sini ada ciri-ciri loyalitas. Tidak, di sini tuh ada ciri-ciri loyalitas. Beberapa ciri-ciri lah. Ya, yang pertama kesetiaan dan konstitusi kan. Kesetiaan dan konsistensi. Yang kedua berkomitmen. Yang ketiga menciptakan dan membangun kepercayaan. Yang keempat berani menghadapi tantangan. Yang
kelima, rela berkorban. Yang keenam, memberikan dukungan. Yang ketujuh, memiliki integritas dan kejujuran. Nah, yang kedelapan ini adalah respect dan suka mengapresiasi. Ini loyalitas. Itu harus punya loyalitas, komitmen, respect kepada semua orang. Jadi kayak kita tuh bisa menciptakan kepercayaan kepada orang lain. Orang tuh percaya sama kita gitu. Secara loyalitas itu. Kayak kita tuh selalu memberi support ke orang tuh. Terus kayak rela berkorban. Tapi dalam hal yang baik rela berkorbannya ya. Nah, yang keberapa sekarang? Yang keempat. Nah, di sini yang keempat adalah pendidikan anti korupsi. Nah, jangan korupsi. Nah, jangan korupsi. Korupsi itu jahat, tidak baik. Oke? Jadi kita di sini menjelaskan pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara. Ingat itu. Nah, atau perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kita tuh jangan mengambil hak orang lain. Pentingnya pendidikan anti korupsi. Mengapa di negara kita banyak yang masih korupsi? Nah, itu dia pentingnya pendidikan anti korupsi ini. Nah, dari pendidikan anti korupsi ini ada manfaatnya. Manfaat pendidikan anti korupsi adalah manfaat adanya pendidikan anti korupsi ini agar dapat mempertajam serta mengasah idealisme integritas dari generasi muda dalam upaya melawan, mencegah, dan memberantas tindakan korupsi karena mampu merugikan. Nah, itu. Korupsi itu merugikan orang banyak. Kayak merugikan diri sendiri, merugikan banyak orang. Itu dia korupsi. Makanya jangan korupsi. Bersyukur. Jangan korupsi, oke? Okay? Nah, itu dia pendidikan anti korupsi. Nah, sekarang yang kelima. Yang kelima ini ada empati dan respect. Apa sih empati dan respect? Nah, di sini ada pengertiannya ya. Definisi empati adalah sebuah keadaan mental di mana seseorang merasakan pikiran, perasaan, atau keadaan yang sama dengan orang lain. Itu pengertian dari empati. Yang kedua, ini ada manfaat. Ini yang kedua ada pengertian respect. Respect merupakan sikap atau perasaan yang positif terhadap individu lain atau diri sendiri yang melibatkan penghargaan, penghormatan, dan perlakuan yang baik berdasarkan nilai-nilai, martabat, atau keberhasilan seseorang. Itu adalah respect. Definisi respect. Nah, kayak banyak lah kayak manfaat empati itu. Manfaat empati kepada orang lain. Bagi diri sendiri bisa, bagi kehidupan sehari-hari bisa. Kayak seseorang yang punya empati memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi sendiri. Kita tuh jadi kayak gak gampang emosian, gak gampang sedih. Itu kayak bisa ngerasain emosi diri kita sendiri. Mereka dapat membedakan antara perasaan mereka sendiri dan perasaan orang lain. Nah, itu dia manfaat empati. Sehingga mereka dapat merespon secara tepat sesuai dengan keadaan emosional orang lain. Itu dia empati. Manfaatnya. Nah, kalau manfaat bagi orang lain, empati. Sifat empati bisa membuat kamu lebih terhubung dengan orang lain. Itu saat bisa memahami dan merasakan perasaan orang lain, kamu dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan bermakna. Nah, itu dia beberapa manfaat dari empati. Nah, sekarang adalah manfaat respect. Nah, dampak rasa hormat atau respect. Respect memiliki dampak besar pada kesejahteraan dan hubungan kita saat kita merasa dihormati. Jadi kayak kita mengalami rasa validasi, penerimaan, dan harga diri. Persepsi diri yang positif ini berkontribusi terhadap kesejahteraan mental dan
emosional kita secara keseluruhan. Nah, itu ya manfaat kayak respect. Terus ada juga kayak manfaat dari sikap yang saling menghormati adalah menghargai perbedaan, sangat penting untuk membangun dunia yang lebih baik. Dengan menghargai perbedaan, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, toleran, dan inklusif, di mana setiap orang merasa dihargai dan dihormati. Menghargai perbedaan dapat membantu mengurangi konflik dan membangun perdamaian. Nah, makanya kita kayak harus kayak menghargai perbedaan pendapat. Kalau pendapat mereka begitu, pendapat kita begini, ya pasti berbeda pandangan, berbeda pendapat ya wajar saja. Cuman kita harus menghargai perbedaan pendapat. Jadi tidak ada konflik di perdebatan itu. Nah, itu dia manfaat respect. Oke, itu yang keberapa tadi tuh? Empati dan respect yang kelima. Nah, ini sudah yang terakhir lagi. Itu bahas videonya 20 menit. Aduh, masih kurang ya guys ya waktunya. Oke, yang terakhir ini materi yang terakhir ada mengelola konflik. Apa sih mengelola konflik? Mengelola konflik adalah usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik, serta mengurangi resiko dan tidak mengganggu kinerja organisasi. Nah, kayak kita tuh bisa mengelola konflik yang kayak dari mencegah, kita tuh kayak udah tau lah kayak misalkan mau ada konflik kita bisa mencegah duluan agar tidak terjadi konflik. Nah, itu mengelola konflik itu. Nah, ya, ada beberapa manfaat dari mengelola konflik. Yang manfaat yang pertama adalah mengembangkan dalam hal mendengarkan, berkomunikasi, dan mengekspresikan perasaan. Yang kedua, mengurangi stres. Yang ketiga, mampu meningkatkan kepercayaan diri. Yang keempat, mempererat hubungan sosial dengan orang lain. Yang kelima, mampu menghargai dan memahami pendapat orang lain. Nah, jadi itu adalah mengelola konflik ya guys ya. Di hidup kayak di dalam pribadi kita ini, kita butuh 6 apa 6 materi ini yang pertama ada integritas, boldness, loyalty, pendidikan anti korupsi, empati, dan respect. Mengelola konflik itu penting di tubuh kita, di diri kita agar kita bisa lebih baik, bisa terlihat berwibawa. Kita juga kayak lihat orang tuh pasti, pribadinya pasti kayak keren lah, kayak gitu. Nah, jadi kita harus mempelajari beberapa materi ini agar bisa terjadi ke diri kita sendiri. Jangan cuma jadi teori aja, kita kayak praktikkan juga untuk kehidupan sehari-hari dulu, untuk bagi diri kita sendiri dulu, jangan ke orang lain dulu gitu. Kayak kalau diri sendiri udah baik kan kayak membawa orang lain jadi lebih baik juga jadi lebih enak. Jadi gitu guys. Nah, sini kayak saya juga mau berterima kasih pada Bapak Suka karena saya jadi lebih tahu lah apa itu karakter building, gimana caranya kayak buat respect, buat punya keberanian, punya integritas, boldness, loyalty. Saya juga jadi tahu lah tentang kayak oh jadi gini pelajaran karakter building kayak mengenal lebih dalam diri sendiri lah barat katanya mah ya buat kepribadian. Jadi kayak mata kuliah ini kayak bagus buat yang karakter kita kayak biar lebih baik lah, kayak nggak jadi kayak ada arah gitu karakter kita tuh mau kemana gitu. Sudah se materi ke-6 ini sudah selesai, mari kita tutup saja walaupun belum 20 menit. Maaf Bapak Suka.
Saya tidak tahu harus ngomong apa lagi, sekarang materinya sudah selesai, 15 menit, maafkan saya. Terima kasih untuk Bapak Suka, sampai ketemu di sampai ketemu di kampus. Jika ada mata kuliah yang bertemu Bapak lagi, saya suka bertemu Bapak. Mantap pengajarannya, sangat keren pembawaannya. Mari kita tutupi saja presentasi untuk tugas character building ini. Saya Rian Apresa, saya tutup. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.